Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Hari gini masih main begituan. Masih syirik. Nauzubillahimin dzalik. Kalau tadi kan enggak ya, itu filosofi air. Air mengalir tenang, diambil ininya. Rezekinya seperti air deras. Pokoknya yang begitu-begitu, kalau tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kesyirikan namanya. Tapi kan nggak harus ke laut. Lah, mau pakai Al-Qur'an pun kalau Al-Qur'annya tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pahalanya, malah dilemparkan oleh Allah Subhanahu. Nih, kau baca Quran dulu bukan karena aku. Oh iya ya, karena. Iyalah. Tapi ada yang dapat rezeki. Tuh kan, Orang ada ngeyel. yang lagi yang cerita kata gini, Bukan ngeyel gua emang. ngelakuin ritual nih dapat rezeki, setannya tak katanya ngasih uang. Setan ngasih uang. Iya, makanya aku bingung nih, aku harus tanya nih, setannya dapat uang dari mana rezekinya? Kan rezeki dari Allah. Apa Ya. berarti jangan-jangan kalau kita musyrik itu salah satu dari rezeki dari Allah juga dong? Tuh. Aduh, Ya aku Allah. mohon penjelasannya deh biar aku Bukan, gak bingung. bahaya nih gitu. kalau kayak gini bahaya nih. Sampai guruku habis Bingung habisnya. Ustaz Maulana Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang Rahman, yang Rahim. Maha pengasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga maha penyayang. Jikalau pertanyaan tadi Sony, kok bisa ada orang yang ternyata melalui ritual yang mengandung kesyirikan atau melalui pesugihan-pesugihan yang dilarang di dalam Islam, tapi kok tetap kaya raya mereka? Iya. Padahal kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja itu adalah meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah tidak akan memberi kepada mereka. Maka subhanallah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di rumahnya, lalu ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda itu menangis melihatnya. Menangis, miris dan bersedih. Ya Rasulullah, engkau itu kan penguasa dunia. Mereka itu raja-raja di sana, raja Persia, raja Roma. Mereka itu cuma di dunia saja. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka tidur di atas tempat tidur yang empuk. Engkau ini adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau adalah orang paling mulia. Kenapa engkau malah tidurnya tidak nyaman seperti itu? Malah justru kasurnya tidak empuk seperti itu. Engkau hanya tidur di atas pelapa kurma. Ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka Nabi SAW menjawab, Allah menyegerakan nikmat kepada orang-orang kafir tadi. Akan tetapi Allah juga menyimpankan nikmat yang lebih besar kepada orang yang beriman di akhirat kelak. Namun ternyata subhanallah, makanya ada istilah mengatakan dunia ini surganya orang kafir dan neraka bagi orang beriman. Bukan berarti orang beriman tersiksa terus, tidak. Kalaupun dia mendapatkan nikmat, itu dibandingkan kenikmatannya di surga nanti, itu hanya sebanding dengan neraka. Subhanallah, saking nikmatnya nanti yang didapatkan oleh orang beriman. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang minta selain Allah, tapi diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Itulah makna di mana kenapa kita sering mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya yakni Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Allah memberikan kepada semuanya. Ya, sudah menjadi sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya bagi mereka yang belajar menjadi orang cerdas, bagi mereka yang berusaha lebih keras, bagi mereka yang punya strategi bisnis, walaupun sholat enggak sholat, pasti ada sunnah kauniyahnya, mereka bisa berhasil. Tapi ternyata itu hanyalah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun tidak beriman, baik yang meminta kepada Allah ataupun tidak meminta kepada Allah ataupun meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang minta sama jin, dikasih enggak? Dikasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meminta kepada gunung, ada yang meminta kepada kuburan, ada yang meminta kepada pohon, dikasih enggak sama Allah? Tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya rezeki itu sudah ada jatahnya. Cuma sangat meruginya orang yang seperti ini karena mau minta sama Allah, mau minta selain Allah, tetap segitu udah jatahnya.
Oh. Nah, namun dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kenapa engkau meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu ada sifat Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahimnya Allah itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Saking sayangnya Allah, itu pelajaran bagi orang beriman sebenarnya. Dikasih juga gitu. Saking cintanya Allah kepada umatnya, ya kepada hambanya, walaupun dia tidak beriman, Allah tetap kasih. Namun di dunia saja. Oh, pertanggungjawabannya nanti beda lagi di akhirat lagi ya. Oh, oke deh. Makasih ya Ustadz Syam ya untuk yang ini penjelasannya. Mudah-mudahan nih enggak kesana lagi. Enggak. Ini ada satu lagi nih. Itu kita bicara mengenai masalah setan ya, mintanya sama yang aneh-aneh. Kalau pakai jimat-jimat gimana? Ada lagi tuh, jamaah pernah dengar juga nggak? Pernah lihat juga nggak? Kayak tulisan-tulisan apa gitu kan, ditaruh lagi di bawah lemari, disimpan di dompet, atau ditaruh dimanapun lah gitu ya. Supaya rezekinya tuh mengalir gitu, rezekinya nggak pernah habis. Ada loh Bib yang kayak begitu. Bahkan ada lagi yang bilang juga, aku capek kayak gitu mau aku buang. Tapi nggak tahu caranya, kan tinggal buang aja ya. Tuh ada lagi yang kayak gitu, itu bener ya Bib ya? Ya akhir. Afwan Mas Soni, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau misalkan seandainya dia sudah telanjur, maka dia bertaubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Salat 2 rakaat minta ampunan, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ya Rabb, aku tidak akan mengulanginya lagi dan kembali ke dalam jalan dan ridhamu ya Allah. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'alakat tamimah faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat yang dimana sahabat tersebut memakai gelang untuk menyembuhkan daripada tangannya. Dia menggunakan gelang tersebut, ditanya Rasulullah buat apaan? Ini buat menyembuhkan tanganku dan salah satu keberkahan bagi kami katanya. Maka Rasulullah SAW untuk menyuruh untuk membuang, disuruh dibuang. Karena itu akan melemahkan kamu dan tidak akan ada keberkahan bagi kamu dan akan membahayakan kamu. Nah, apabila seseorang menggunakan jimat, ingat ketika dia menggunakan jimat untuk apapun dan diyakini kekuatan selain daripada kekuatan Allah, maka ini adalah syirik dan dosa besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain kecuali daripada syirik. Asyraku billah, menyekutukan Allah. Ini adalah dosa yang paling besar. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan pertolongan Allah, maka Allah tolong. Kalau Allah nggak kehendaki dia akan cebur di dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Tobat dan minta ampunan kepada Allah. Nah, contoh nih, coba dikasih lihat nih. Apa? Itu kan tapi tulisannya kayak tulisan Arab. Iya, tapi permasalahannya adalah kalau misalkan ditaruh di dompet, ya kan, ditaruh di belakang, berarti kan salah satunya menghinakan. Oh gitu ya? Paham nggak? Iya ya. Nah, kalau ditaruhnya di tempat yang nggak benar kan bahaya. Iya benar-benar. Kan ini kan kalamullah, misalkan kalau tulis kalamullah, atau kalau misalkan tulisan bahasa Arab aja tapi tahu-taunya nggak benar gimana? Tulisan bahasa Arab tapi isinya nggak benar, kan zalim. Nah, kalau ditanya nih, yang diperbolehkan, ada yang dibolehkan pada zaman Abdullah bin Umar, bahwasanya menggunakan Al-Quran atau Al-Mu'awwidzatain, baca kulhu al-falaq an-nas atau ditulis kulhu al-falaq an-nas untuk ingat anak kecil, untuk anak kecil, untuk keselamatannya agar dia diberikan keberkahan, jauh daripada godaan syaitan yang belum bisa baca Quran, maka diperbolehkan dan ditaruh di lehernya dan juga dikalungin. Ada. Jadi itu diperbolehkan pada waktu zaman Abdullah bin Umar dan bahwasanya berbahaya. Sekali lagi nih kayak tadi kayak gitu kan, bahaya apabila dibawa masuk ke dalam kamar mandi atau ditaruh di kantong celana belakang. Dia tiba-tiba langsung masuk kucuk-kucuk. Lupa di belakangnya ada jimat, taruh dulu. Aduh. Nah, ini kan yang nggak boleh, yang nggak benar. Atau dia bisa merendahkan Al-Quran, ya kan? Dia taruh di tempat yang tidak layak dan bisa orang tersebut menjadi murtad, bahaya. Summa naudzubillah. Oleh karena itu, mereka yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjauhi daripada perbuatan syirik dengan syirik yang kecil, apalagi syirik yang besar dan yang menghancurkan dia ataupun yang membinasakan dia. Karena sebab daripada perbuatan itu tidak ada keberkahan baginya, jauh daripada pertolongan Allah dan jauh daripada kebahagiaan hidup di dunia dan tidak ada keselamatan bagi manusia tersebut. Istighfar, minta ampunan kepada Allah. Taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang istiqamah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bib, kalau ada udah yang terlanjur kayak gitu, terus mau nyingkirinnya tuh gimana ya Bib? Apa buang aja? Langsung aja buang gitu aja.
Oh, lu langsung nggak usah di apa-apain, langsung udah buang aja gitu ya? Iya. Oh ya udah deh. Makasih ya Bib ya untuk Betul. penjelasannya ya. Alhamdulillahirobbilalamin pagi hari ini belajar banyak, aku udah nanya banyak juga. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di rumah, aku bacain ya pertanyaannya ya. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustadz Syam tadi udah dipilih nih ya pertanyaannya? Udah dong, Udah ya? bisa tuh. Oke. Kita sambungin dulu ya Sambungin ke dulu. TV Jamaah ya. Dikonekin. Oke, ini udah terkonek, insya Allah. Ini pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tersambung dong. Ya. Alhamdulillah. Tadi sudah disortir juga ya, Ustadz Syam juga udah lihat-lihat juga pertanyaannya. Karena banyak sekali yang berpartisipasi hari ini ya Ustadz ya. Masya Allah, aku bacain dari... Panjang-panjang pertanyaan itu. Oh ini ya, tadi ini ya, oke ini aja deh. MRSH 2444, Masya Allah pertanyaannya panjang-panjang. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Sekarang kan zamannya ada kayak game yang menghasilkan uang gitu. Kayak sekali tekan dapat berapa rupiah gitu Ustadz. Apakah hal semacam itu termasuk kesyirikan dan uangnya nggak halal? Lalu bagaimana Ustadz caranya memberitahu teman atau saudara kita tentang hal semacam ini? Jujur saya sangat takut untuk memberitahu karena saya hanyalah seorang pendosa. Merasa nggak enak, takut dibilang sok. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Wah bagaimana nih? Kalau kita jawabnya, kita tanya sama Ustadz Maulana melalui tausiah ya Ustadz ya. Ya, siap. Silakan Ustadz. Ya, izin Habib, izin Betul, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Yeay. Ketahuilah ketika ada orang berkata, aku ingin menasehati teman saya. Tapi ternyata aku juga nggak enak. Aku kan juga pendosa. Maka ingat, mengingatkan teman yang melakukan sesuatu, pelanggaran syariat. Atau melihat tersesat dari jalannya. Mohon izin bagaimana cara kita mengingatkan mereka. Tapi kita sendiri kelihatannya kurang benar. Maka jalan yang terbaik adalah minta tolong untuk disampaikan kepada orang. Untuk dilaporkan tolong dibantuin atau gini. Request seperti itu. Nah yang saya salut dari yang nanya ini bagus. Kenapa? Janganlah memusuhi orang yang tidak taat kepada Allah. Yang dimusuhi itu adalah perbuatannya. Jadi orangnya tetap kita sayangi. Jadi kita bantu dia, kita tolong dia. Nasihatilah mereka dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh lemah lembut. Sekali lagi, bijaksana dan lemah lembut. Nah kalau seperti ini sebenarnya beri solusi. Karena kenapa? Bisa jadi mereka melakukan hal perjudian itu disebabkan karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan. Dan dia tidak tahu caranya. Maka ajarkan untuk berbisnis. Ajarkan untuk berdagang. Sekali lagi, kalau kita lihat betul saya kemarin-kemarin lihat. Ya tidak ada juga ya orang kaya disebabkan karena judi ya. Iya. Tidak ada. Betul, Yang betul. ada Semua malah orang rata-rata habis kaya kali karena ya. berusaha kan. Aduh. Nah dalam hal ini ada namanya keberkahan. Memang kelihatan menjanjikan sesuatu. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tidak ada keberkahan. Mohon maaf. Senantiasa kita diingatkan. Kalau pencuri hanya mengambil sesuatu yang bisa diangkut. Kalau api hanya bisa mengambil semua yang bisa terbakar. Tapi kalau judi, wah surat tanahnya sekalian keangkut itu. Hilang semua. Maka mohon maaf, kebangkrutan yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan perjudian. Maka selamatkanlah saudara-saudara kita. Ingatkan dia. Jangan beri peluang dia untuk melakukan hal demikian lagi. Maka yang pertama sebaiknya memang ada orang yang berkompeten di sini. Pemerintah setempat yang bertanggung jawab padanya. Atau orang yang ditakuti dalam artian orang yang disegani oleh beliau untuk mengingatkan mereka. Untuk menasehatinya. Maka jalan yang terbaik kalau kita sudah melakukan jalan-jalan ini. Terus kita ingatkan dia, cari jalur yang sebagainya. Laporkan dia, ingatkan dia. Dan itu semua sudah kita jalani. Maka teknik jalan yang terakhir adalah doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Sekali lagi, doakan mereka agar supaya dapat hidayah. Coba dulu, pinjam duit dong. Kayaknya dia mau judi nih. Makanya kita jangan kasih kesempatan dia melakukan perjudian itu. Maka caranya adalah coba kasih jalan, kasih kerjaan.
kasih kerjaan. Maka dulu ada orang mengaku kepada Nabi tidak punya apa-apa, maka Nabi memberikan dinar, dan dinar itu dipotong dua, sepotongnya untuk dibelikan cangkul, Ya. sepotongnya untuk dibelikan makanan. Oh, berarti kalau maaf Pak, bentar. Iya, kenapa? Bentar ya, penting. Maaf ya, Sat, aku potong bentar. Ya, halo. Oh, iya, mandiin. Tapi permisi dulu aja. Iya, kalau mau mandiin harus permisi dulu, tapi enggak apa-apa. Memang Ini kan lagi syuting. Apaan sih yang mau dibersihin? Hah? ini enggak bentar ya, tetap lagi ya, mandiin terus bersihin dulu ya. Oke, permisi ya. Oke, ya udah. Oh, pakai permisi lagi. Ini enggak, jadi maaf di rumah aku ada yang ngejagain biar keluarga aku aman gitu. Chris. Chris. Lah gimana? Chris? Iya, Chris. Security. Oh, security-nya namanya Chris. Bukan. Dia nggak bisa tinju. Ini Chris ini tuh kayak benda pusaka gitu loh. Astagfirullahaladzim, kamu harus tobat Sony. Saya tadi bikinnya apa ini? Janganlah seperti itu. Sony, tobat. Bahaya loh, rusak sahadatnya. Pantas dari tadi aku pengen banget ngeruqyah. Dari tadi aku pengen ngeruqyah aja nih orang nih. Kalau kayak gini nih. Kasian banget. Ayo, Son. lagi kacau nih. Ayo kita Ini ruqyah dari dulu. tadi Sony. Dari awal selalu Jamaah ini begitu, udah mulai kacau. kasihan. Jangan kemana-mana. Istighfar, Tetap di Islam itu Son. indah. Jamaah. Tadi kesana. Alhamdulillah. Maksudnya kan biar jagain sih. Udah. Ruqyahnya ada, Udah. di sana. Udah.